Selamat malam, namo saya di Budaya, namo budaya. Hadir kembali acara Lamar Life and Mature di setiap hari Jumat. Dan bersama saya, Wahyudi Akbar, sebagai host teman-teman di malam hari ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa acara Life and Mature ini berisi talk show atau dialog dengan narasumber-narasumber yang keren dan syarat dengan Dharma. Dan untuk teman-teman tidak ketinggalan dengan talk show ini, pastikan teman-teman like dan subscribe channel CD. Dan juga ada satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwa acara Lamar ini untuk mendukung CD Counseling. CD Counseling hadir untuk mendukung teman-teman yang butuh counseling, butuh konsultasi terkait dengan hal-hal kesehatan, keluarga, hukum, maupun karir. Dan untuk itu teman-teman dapat menghubungi CD Counseling. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik yang berhubungan dengan kesehatan. Dengan judul Healing in Buddhist Perspective and Philosophy. Tentunya menarik bukan? Dan untuk membahas tentang topik yang menarik ini, kita tentu kehadiran salah satu narasumber yang menarik juga, yang kalau menurut saya sih terkenal ya di dunia meditasi atau dunia healing, yaitu adalah Dr. Yudi Gejali. Dan buat teman-teman mungkin yang belum kenal, beliau adalah seorang dokter medis dan juga mendalami ilmu akupuntur dan juga adalah praktisi meditasi. Selamat malam, Dok. Namo budaya. Namo budaya. Thank you, Dok, untuk kehadirannya di malam hari ini untuk sudah mau berbagi dengan kita tentang healing dalam perspektif Buddhism. Nah, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, kan dokter juga adalah seorang praktek meditator ya, seorang meditasi. Nah, boleh sharing sedikit nggak ya, Dok? Dokter udah praktek tuh udah berapa lama ya? Saya mulai merasa ingin belajar meditasi itu 2013 akhir. 2014 awal barulah saya secara formal berlatih dan belajar meditasi di salah satu pusat meditasi di Jakarta dalam asuhan dari guru meditasi Mingyu Rinpoche yang saya anggap sebagai guru utama dari praktik saya sekarang. Oke. Jadi sejak 2014. 2014 ya. Oke, berarti itu filosofi yang dokter anut itu seperti apa? Tentu saja yang dianut adalah latihan meditasi berbasis ajaran Buddha dengan berbagai teknik dan variasi banyak sekali dan menyesuaikan dengan personality orang-orang yang belajar. Karena ada orang yang gampang melihat, ada orang yang gampang membayangkan, ada yang gampang mendengar. Jadi kita menggunakan seluruh teknik meditasi yang melibatkan panca indera kita, kemudian melibatkan pikiran kita, dan juga berbagai hal bertahap dari tentu saja dari Buddha Dharma kan selalu meditasi itu diawali dengan shamatha, di mana kita berlatih agar batin kita tidak terpencar, melainkan tenang, seimbang, tidak aut-autan. Kemudian dalam fase berikutnya sesudah kita siap, maka guru akan memperkenalkan Vipassana. Dan Vipassana ini juga ada beberapa teknik. Kebetulan yang saya pelajari Vipassananya bertahap juga, ada beberapa level gitu. Dan ujung-ujungnya kita akan lebih mengenali who am I, siapa saya sebenarnya. Oke, wah ini kayaknya kalau bahas tentang who am I sendiri itu bakal butuh waktu lagi kali ya, Dok ya. Tapi mungkin healing yang sebenarnya adalah saat kita tahu hakikat dari diri kita siapa. Menarik nih, Dok. Boleh explore sedikit nggak? Maksudnya waktu dokter mengatakan bahwa healing yang sebenarnya pas kita mengetahui hakikat siapa. Karena itu pertanyaan saya yakin di dunia profesional, dunia anak muda, bahkan kebanyakan itu pertanyaan ditanya bahwa siapa saya gitu, who am I? Wah, ini langsung pertanyaannya yang dalam, padahal baru di awal. Mungkin nggak apa-apa, nanti kita dari dalam ke dangkal, Dok. Karena siapa yang menderita penyakit? Pada saat kita bilang sebuah penyakit, kita bicara soal penderitaan. Pada saat kita bicara soal penderitaan, ada dua. Penderitaan itu sendiri dan subjek yang menderita. Dan seringkali penderitaan yang dialami adalah karena si subjeknya
tidak mengenal dirinya. Bahkan subjek ini merasa dirinya tuh solid, eksis, tidak mau berubah, tidak mau mengikuti hukum alam yang selalu berubah, tidak bisa menerima kondisi yang tidak sesuai kemauannya. Ya kan, itu artinya si diri ini tidak mengenali dirinya sendiri. Dia merasa dirinya adalah si A. Dan gak mungkin jadi A plus 1, A plus 2, A plus 3. Akhirnya si A yang tidak mengenali dirinya, atau yang dalam bahasa Buddhis disebut sebagai ignorant, avidya, tidak mengenali hakikat kehidupan, tidak mengenali hakikat diri yang hidup, tidak mengenali hakikat penderitaan, tidak mengenali hakikat dari diri yang menderita. Itulah akar dari seluruh penderitaan, akar dari semua jenis emosi negatif. Bahkan Sang Buddha bilang 84.000 jenis kotoran batin. Dan pada saat kita bicara sakit, ya kita bicara soal ini. Jadi kalau kita bicara soal sembuh atau healing, kita bisa bicara dalam level yang sangat dangkal, mulai dari sakit pilek terus sembuh. Tapi kita bisa bicara ke sebuah dimensi penyembuhan yang sejak awal Buddha ajarkan, yaitu sembuh yang dalam artian hakiki yang sebenarnya, bebas dari penderitaan. Nah, itu kita tidak bisa lagi hanya sekedar bermain dalam level yang dangkal. Kita mulai harus menggunakan teknik meditasi untuk mengenali hakikat dari diri kita yang sedang menderita sakit. Dan saat kita mengenali hakikat, oh sebenarnya begini toh, itulah saat kita mengalami yang disebut sebagai pencerahan, kebenaran gitu. Dan saat itulah kita disebut sembuh dalam perspektif Buddhis. Gitu. Ini tadi pas dokter bilang tentang hakikat diri ini gitu. Itu yang tadi gini. Jadi tadi waktu dokter mengatakan bahwa pas saya yang tidak mengetahui diri saya, sedangkan diri saya itu mampu terus berubah. Apakah yang dimaksud dengan mengenal diri itu adalah seseorang yang mengetahui bahwa dia akan terus mengalami perubahan? Dan di satu sisi mungkinkah membuat seseorang malah jadi berpikir, kalau gitu siapa saya? Gitu. Karena terus berubah kan, dok? Betul, exactly. Jika seseorang bisa bilang bahwa ini saya, itu bukan. Karena saya sendiri adalah gabungan dari sebab-sebab yang membentuk saya. Sedangkan saya yang tadi 1 detik yang lalu dan saya sekarang sudah berubah. Problemnya adalah kalau saya sudah berubah tapi saya masih merasa belum berubah dan tidak mau berubah, itulah dimulai dengan penderitaan. Jadi kalau ditanya siapa saya, dan saya nggak bisa ngomong. Begitu saya ngomong, itu bukan saya lagi. Makanya dalam berbagai tradisi Vipassana, baik Vipassana dalam ajaran Theravada atau Vipassana dalam Mahayana, bahkan Tantrayana, Vajrayana yang saya tekuni saat ini, maka kita udah nggak bisa tunjuk yang mana satu saya yang tidak pernah berubah itu. Intinya mana? Nggak ada. Artinya diri kita ini, yes ada, dan kita pakai, ego kita ini kita pakai untuk berinteraksi, beraktivitas. Tentu saja saya bilang, namamu siapa? Tidak ada, kan nggak mungkin. Tetap ada label yang kita sematkan sebagai saya. Tapi itu hanyalah kita pakai dalam dimensi superficial saat kita berfungsi. Tapi kalau kita melekat dengan label yang kita kenakan itu, kita menderita. Hanya orang bodoh yang mau menyentuh pelangi. Pelangi terlihat, bisa difoto, bisa dinikmati, bisa didokumentasikan. Tapi hanya orang bodoh yang ingin memegang pelangi. Karena begitu dia didekati, mencoba di mana pelangi itu pengen disentuh, tidak ada. Nah, makanya ini sesuatu yang mendalam. Tapi jika si pelangi itu merasa dirinya harus tetap ada, saat itulah pelangi itu menderita. Dan saat kita berharap pelangi itu ada dan ingin kita miliki, saat itulah kita menderita.
Oke. Tapi kita, ya hidup kita ini begini, kita berfungsi, kita berusaha tampil indah seperti pelangi. Tapi kita tahu bahwa ini hanyalah a play, a display. Oke. Gitu. Dan itulah saat si pelangi sadar bahwa ini pelangi, atau saat kita sadar ini pelangi, sejatinya tidak ada, sejatinya kosong. Tapi tetap kita bisa nikmati, tetap kita bisa enjoy dalam hidup ini. Itulah saat kita disebut sebagai mengalami kebenaran. Dan itulah sebenarnya kesembuhan yang sebenarnya. Oke. Dan apakah itu yang kita sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa healing dalam perspektif Buddhis adalah pada saat kita mampu mengenali, atau ya tadi seperti yang kata dokter tadi, bahwa kita menyadari bahwa ya, diri kita ini ya antara ada yang superficial dan kemudian ada sesuatu yang mendalam gitu. Yang hakiki. Yang hakiki itu gitu, yang dimana itu terus berubah. Betul. Seperti itu. Dan yang membuat orang jadi menderita adalah pada saat dia tidak mau terjadi perubahan itu. Dan pada saat itu, dan itu menurut saya jadi sesuatu yang umum ya dok, kayak sesuatu yang umum di ya, kalau kita di sini kan para sarjana dan profesional, di mana tadi perlu terlihat, perlu kelihatan keren supaya karirnya bagus dan sebagainya. Tapi di satu sisi malah sebenarnya itu melahirkan penderitaan. Nah, gimana dok, saran dokter untuk menyingkapi situasi tersebut sehingga ya kita mampu sembuh ya? Ya, apa yang membedakan seorang anak yang bermain dan orang tua yang dewasa yang bermain nemenin anak? Sama-sama bermain, sama-sama playing, sama-sama main robot-robotan, sama-sama memperebutkan, main pedang-pedangan, kejar-kejaran. Bedanya apa? Bedanya bagi si anak itu real. Bagi orang dewasa ini hanyalah play. Bagi si anak itu adalah hidup matinya dia. Solid, konkret, real. Kebahagiaannya ditentukan dari itu. Tapi bagi orang dewasa enggak. Ini hanyalah performance. Dan performance-nya tidak egois. Performance-nya adalah demi nemenin si anak. Maka dia perlu main pedang-pedangan, perlu main robot-robotan. Tapi bukan demi dirinya lagi, tapi demi si anak. Dan ini adalah derajat wisdom yang nggak bisa dipaksakan. Seiring kita latihan meditasi, maka kita akan semakin merealisasi hakikat kebenaran ini. Dan secara natural, hidup tidak lagi menjadi terlalu serius. Tetap kita perform. Tetap kita mempercantik diri, tetap kita memperjuangkan karir kita. Tapi tidak lagi seperti anak kecil yang merasa bahwa ini real, ini hidup matinya. Dan nangis, membabi buta, tantrum kalau nggak dikasih mainan baru. Orang dewasa bisa nggak main mainan anak kecil? Bisa dong. Tapi secara alami dia tahu bahwa ini not real. Nah, kalau kita sebagai profesional Buddhis, kita berbisnis, kita bekerja sebagai profesional. Dimensi yang pertama dalam Buddhisme adalah kita belajar sadar saja dulu saat berproses. Saat kita kerja, saat kita ingin tampil, saat kita hidup dalam marketplace, kita berusaha hidup dengan sadar saja dulu. Kita nggak usah maksa, ini nggak real, nggak bisa. Kita berusaha sadar aja dulu, kita belajar hidup dengan etika, dan slowly saat kebijaksanaan kita bertumbuh, meditasi kita bertumbuh, maka suatu saat kita akan merasa ini sesuatu yang tidak perlu digenggam dan tidak layak digenggam. Makanya Sang Buddha kan dalam sutta-sutta kan mengatakan, yang mana dari semua ini yang aku dan milikku dan kepunyaanku kan? Ya. Apakah ini layak untuk digenggam gitu? Ternyata tidak ada yang kita bisa bilang ini aku. Tidak ada yang sebenarnya kita bisa bilang ini pasti milikku, kepunyaanku gitu. Dan kalau karena itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan itu membawa penderitaan. Jadinya kita tetap hidup tapi kayak try our best, tapi wisdomnya secara natural akan membuat dia let go, tidak mencengkeram apapun yang dialami. Dan itu bukan berarti kita nihil, bukan berarti kita tidak bisa function. Tetap bekerja,
tetap mensyukuri, tetap menikmati kehidupan, tetap happy kalau kita sukses. Tapi dia tahu bahwa ini sesuatu yang akan berubah. Dan dia nggak kaget kalau itu berubah. Gitu. Seperti itu sih. Pada saat tadi dia muncul terbesit di benak saya, Dok, seseorang yang kemudian dia terus menggenggam dirinya, itu kan akan menderita secara batin. Mempengaruhi fisik nggak tuh? Sangat. Bahkan dalam perspektif Buddhis, semua penyakit diakibatkan batin yang ignorant. Batin yang ignorant membuat dia terjebak dalam berbagai emosi negatif. Mulai dari saya ingin sesuatu dan saya benci sesuatu. Dan emosi ingin menghasilkan berbagai turunan emosi yang lain yang berupa kemelekatan, keinginan yang lebih lagi, dan lain-lain, tidak pernah puas. Dan penolakan akan sesuatu, ketidakinginan akan sesuatu membuat emosi-emosi turunannya seperti kemarahan, kecemburuan, kebencian, dan lain-lain. Jadi menghasilkan dua jenis tipikal kondisi emosional yang berbeda. Dan dari dua jenis emosi basic ini, maka dalam pengobatan tradisional Tibet, mereka bahkan bilang kalau emosi ingin menghasilkan penyakit dingin. Emosi membenci akan melahirkan emosi panas yang radang. So, dari situ akhirnya berbagai penyakit muncul, berkembang gitu. Makanya kenapa sebenarnya sejak zaman dulu ajaran Buddhis itu selalu menekankan latihan batin, meditasi. Karena saat kita menjaga batin kita, melatih batin kita, maka tubuh kita pun akan lebih sehat. Gitu. Dok, sorry. It's okay. Tadi pas ngomong soal penyakit yang dingin dan penyakit yang panas, muncul pengen tahu aja, yang dingin tuh kayak gimana, Dok? Yang panas itu seperti apa? Yang panas tuh radang, sakit kepala, energetically ke atas, penuh, berat, tegang, asam lambung naik ke atas, mata sakit, sore throat, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya heaty, panas. Kok cocok dengan saya ya? Ya. Dan biasanya mereka yang punya penyakit heaty begini, mereka biasanya punya terlalu berjuang. Jadi terlalu banyak emosi yang sifatnya tuh stressful. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah penyakit yang dingin seperti kayak lemas, tangan kaki yang dingin, nggak bertenaga, lesu, lelah, malas ngapa-ngapain. Nah, itu semua adalah jenis penyakit yang lain. Beser terus. Ya, saya nggak bisa ngomong banyak soal itu karena itu adalah penjelasan penyakit yang terlalu disederhanakan. Basicnya adalah bahwa emosi kita itu ternyata mempengaruhi loh tubuh kita. Bahkan dalam perspektif meditasi kita tahu bahwa emosi itu di mana? Emosi itu ada di tubuh kita. Pada saat kita bilang kita marah, emang marah itu di mana? Apa yang disebut marah? Marah itu adalah kumpulan sensasi-sensasi dalam tubuh yang kita label sebagai oh ini marah. Ya, makanya kita bisa bikin emoji kan. Emoji marah merah. Emang muka kita langsung merah kalau kita marah? Enggak juga. Tapi terasa darah semua ke situ. Gitu. Emang kalau kita down, kita berasa badan kita biru? Kan tidak. Tapi terasa I'm feeling blue. Emoji juga biru. Ketakutan kayak biru semua. Ada yang turun gitu. Aduh, gue ambiar. Emang ada yang ambiar? Nggak ada. Itu semua ada dalam dimensi tubuh yang lebih halus. Emotional body. Tubuh yang halus. Ya, makanya pada saat kita meditasi, kita mendiamkan tubuh kasar kita. Kita berusaha duduk dengan tulang belakang tegak dan geming, tidak terlalu banyak bergerak. Tapi tubuh halus kita tetap aktif. Dan kita bisa melihat, oh ternyata saya punya banyak emosi. Ternyata nggak enak di sini, sesak di sini, gelisah, lemes, ngantuk, dull, nggak jelas.
ngantuk, pengen tidur rasanya pada saat meditasi, atau malah pengen kabur, pengen nangis, pengen marah, pengen meledak. Itu semua menjadi sesuatu yang kita hadapi saat kita baru pertama-tama meditasi. Tubuhnya tidak bergerak, tapi tubuh halusnya tetap berputar. Saat kita terus rutin latihan meditasi, maka batin kita tenang, tubuh kita menjadi tenang, emosi nggak banyak bergerak, pikiran juga lebih tenang, maka di saat itulah tubuh kita beneran bisa istirahat. Banyak orang yang tidur tubuhnya, tapi tetap batinnya gelisah. Bangun tidur juga tetap capek. Iya. Gitu. Oke, itu berarti mengindikasikan bahwa prakteknya, latihannya masih kurang gitu ya, artinya. Dapat dikatakan seperti itu nggak? Kalau saya mau jujur, yes. Tapi guru saya bilang, dalam masa-masa era degenerasi seperti sekarang, di mana orang menjadi semakin sibuk dan semakin malas, lazy and busy. Menggunakan busyness untuk mengcover lazy-nya. Iya. Termasuk dalam latihan meditasi juga, kita menjadi sulit untuk menemukan waktu bermeditasi. Yeah. Bahkan saat kita liburan sekalipun, rasanya tuh sibuk. Yeah. Sehingga untuk duduk just for about 5 minutes or 10 minutes is very hard. Jadi saya rasa kita perlu menekuni latihan meditasi, tapi nggak usah muluk-muluk. Saya selalu menyarankan pasien-pasien saya untuk mulai meditasi 5 menit aja dulu. 5 menit itu rutin dong, tiap hari? Ya, lebih baik latihan 5 menit setiap hari daripada hari ini 3 jam, besok enggak, lusa enggak, besok lusanya lagi baru 3 jam. Karena gini loh, kalau meditasi kita pendek, secara alam bawah sadar kita merasa bahwa oke, meditasi gampang loh, I can do it. Dan rasa I can do meditation itu penting buat kita bisa sustain dalam latihan. Kalau kita meditasi 3 jam hari ini, kita mungkin bisa. Tapi dalam batin, kapok. Dan rasanya, aduh meditasi gue nggak sanggup deh gue. Gitu. Akhirnya nggak akan latihan lagi. Padahal, efek dari latihan meditasi itu akumulatif. Habit. Habit hanya bisa dikalahkan oleh habit yang lain. Habit tidak bisa dikalahkan dengan teori. Oke, interesting. Habit kita untuk marah, habit kita untuk hanyut dalam kehidupan, habit kita untuk ingin dan tidak ingin, hanya bisa diubah oleh habit yang lain, yaitu hanya sadar saja. Dalam meditasi kan yang kita lakukan adalah sadar. Ya. Tidak boro-boro ingin dan tidak ingin. Bahkan kita tidak perlu melabel apapun. Mengamati apapun yang muncul. Tidak perlu ngeblok apapun, tidak perlu mengusir apapun, tidak hanyut kemanapun, hanya di situ sadar mengamati. Dan di saat itu kita belajar untuk tidak gampang terseret dalam keinginan dan penolakan. Dan pada saat itu lama-lama tubuh kita tuh rileks, tenang. Gitu. Karena kalau kita mulai ingin atau mulai tidak ingin, tanpa sadar kita sudah mengantisipasi sesuatu. Dan tubuh kita udah ready. Pada saat saya bilang saya ingin, tubuh kita udah ready. Pada saat saya bilang saya tidak mau, tubuh kita juga udah mulai tegang. Jadi how to make our body relax? Stop wanting, stop rejecting. Tapi kan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa menolak, tidak bisa dipaksa untuk tidak ingin dan tidak ingin. Tapi bagaimana caranya? Maka Buddha mengajarkan meditasi. Dalam sutra-sutra pertamanya, Buddha mengajarkan meditasi penyadari nafas, anapanasati. Di situ bahkan Buddha menjelaskan konsep tubuh manusia. Dari elemen-elemen pembentuk tubuh, konsep tubuh halus, konsep tubuh kasar. Itu sutra-sutra awal Buddha tuh. Sudah terkait sama kesehatan. Anapanasati. Saya ada 2 pertanyaan, nanti saya tanya satu dulu dari ini dok. Saya minum dulu. Ya. Silakan. Tadi waktu, jadi gini, pas saat kita, saya sakit, kan katanya ya Bu, dok, berpikir positif, oh lagi sakit itu sembuh gitu. Berarti kalau tadi yang dokter katakan, itu malah dapat lebih menyebabkan penderitaan. Bante Panyavaro, hai Bante, pernah bilang,
Sakit itu penderitaan. Yes. Tapi bukan penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan adalah tidak mau sakit. Okay. Tua itu penderitaan, tapi bukan penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan adalah tidak mau tua. Mati itu penderitaan, clear. Tapi bukan penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan adalah tidak mau mati. Bangkrut itu penderitaan. Tapi bukan penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan adalah tidak mau bangkrut. Again, yang membuat kita menderita adalah batin yang ini loh. Ingin dan tidak ingin. Okay. Itulah penyebab penderitaan. Jadi, kalau kita sakit, tentu saja normal untuk pengen sembuh dan normal untuk tidak mau sakit lagi. Yes. Tapi, kalau kita pingin banget sembuh, batin kita tuh tambah gelisah. Tapi kan saya tidak bisa bilang sama pasien saya, Bu, nggak usah pengen sembuh, lah nggak bisa gitu. Jadi makanya selalu pasien-pasien yang ke saya, pasti saya minta mereka belajar meditasi. Pasti. Karena ingin dan tidak ingin ini, antidotnya adalah belajar sadar. Karena pada saat kita belajar sadar, kita bahkan tidak berusaha untuk melenyapkan keinginan dan melenyapkan ketidakinginan. Kita basically in the present. Sadar di sini. Pada saat sadar di sini, maka tidak ada cerita. Kalau tidak ada cerita, kan cerita terjadi saat kita membandingkan. Oh, dulu begini, sekarang begini. Contohnya nih, dulu saya nggak begini, sekarang saya begini. Aduh, saya pengen kembali kayak dulu. Nah, ada cerita di situ. Jadi, penderitaan hanya relevan jika ada cerita. Karena saat ada cerita, ada perbandingan. Saat ada perbandingan, ada ingin dan tidak ingin. Tapi kalau kita stay in the present, sadar saja di sini, maka tidak ada cerita. Kayak cerita movie itu, kalau cuma ambil satu scene, nggak gerak, ya nggak ada cerita. Dan kita perlu kembali ke zona batin yang sadar, netral seperti itu, agar tubuh bisa istirahat. Oke, artinya pada saat kita kalau lagi sakit, kondisi misalnya lagi sakit kepala atau tubuh ini lagi sakit, ya tadi punya kecenderungannya, pengalaman saya adalah begitu saya sakit kepala, saya punya kecenderungan gampang sakit kepala gitu misalnya. Kan pengennya adalah sembuh, pengen segera dienyahkan gitu. Artinya kalau kita latihan meditasi, artinya kita menyadari, kita hadir sepenuhnya bahwa oke, ada sakit di kepala, but ya that's it aja gitu. Gitu ya, Dok. Seperti itu kan atau gimana? Ini tricky question ya. Ini seperti filosofi-filosofi seperti Buddhis atau filosofi Tao. Bagaimana doing tapi non-doing. Bagaimana menyembuhkan diri tapi tidak berusaha sembuh. Susah kan? Bagaimana not giving up tapi let go. Susah. Makanya ini menjadi tricky. Jadi saran saya tidak perlu terlalu dibahas, tapi minta orang yang sakit kepala kan, tidak enak kan, pengen sembuh kan, pengen, it's okay, normal untuk pengen sembuh. Ke dokter silakan, minum obat silakan. Tapi latihan meditasi, latihan meditasi yaitu dengan cara memperhatikan nafas, memperhatikan suara, dan kalau sudah siap, langsung memperhatikan rasa sakitnya. Karena rasa sakit pun ternyata berubah. Tidak ada yang tetap. Dulu saya pernah punya pasien yang sakit lambung, GERD. Terus datang pertama kali kita obati, terus ketemu lagi seminggu kemudian, ketemu lagi seminggu kemudian. Tiap saya tanya, gimana Pak, ada perubahan nggak? GERD-nya ada membaik nggak? Enggak dok, sama aja, aduh sakit terus, aduh saya nggak bisa tidur dan lain-lain. Pokoknya sama, GERD-nya selalu sama dan seakan-akan terapi itu tidak membaik apapun. Terus akhirnya saya suatu saat datang lagi beliau, terus saya tanya, Pak GERD-nya gimana? Aduh dok masih sama, masih sakit gitu-gitu ya. Terus saya coba lebih detail, saya turunkan. Oke Pak, kalau masih sama coba ceritakan. Sekarang dalam seminggu berapa kali kumat GERD-nya? Oh, minggu ini cuma 1 kali. Dulu berapa kali? Wah, dulu mah hampir setiap hari.
Loh, artinya kan membaik, Pak. Dulu kalau GERD muntah-muntah nggak? Wah, kalau dulu selalu muntah sakit kepala di sini. Sekarang muntah nggak? Enggak sih, paling cuma kembung-kembung aja. Loh, membaik dong, Pak, artinya. Akhirnya dia baru sadar, oh iya ya, ternyata membaik loh. Ya, tapi kenapa dia seakan-akan sama penderitaannya? Kenapa? Karena dia ternyata meskipun kejadian sakitnya itu sudah berubah, dia nggak bisa move on. Dia masih terus batinnya ngotot pengen sembuh. Harusnya nggak gini, harusnya nggak gini, harusnya nggak gini. Padahal sudah membaik, tapi batinnya tetap panas karena ingin sembuh. Dia sangat memusuhi GERD-nya. Nah, untuk seperti ini, kita kan sebagai dokter saya pasti bilang, oke, wajar pasien pengen sembuh. Tapi ternyata sangat ingin sembuh, itu kontraproduktif buat kesembuhan itu sendiri. Dan saya nggak bisa bilang ke bapak ini, Pak, udah Pak, nggak usah dipikirin, nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau, secara lembut saya pelan-pelan ajarin meditasi. Karena saat dia meditasi, kesadarannya terlatih, dia bisa lebih peka. Oh ya, ternyata saya berubah loh. Sakit saya ternyata berubah loh. Karena banyak orang yang sakitnya sudah berubah, tapi terasanya masih sama. Masih sama. Itu karena dia tidak punya awareness itu sendiri, tidak punya sebuah kesadaran perubahan yang sedang terjadi. Iya, dia melekat dengan sakit. Memori sakit itu. Jadi waktu lagi nggak sakit dia malah jadi nggak aware, tapi begitu sakit dia itu yang dia ingat gitu. Iya, ternyata kemelekatan itu tidak hanya buat objek yang kita suka loh. Kita bisa melekat dengan penderitaan kita. Interesting. Iya, kita bisa melekat dengan kebencian kita. Kita bisa melekat dengan trauma kita. Walaupun padahal dia nggak suka gitu ya, tapi iya, melekat. Melekat tidak ingin sesuatu. Ternyata kemelekatan dengan kebencian itu adalah barang yang sama dalam satu koin, hanya sisinya yang berbeda. Gitu. Makanya again Bante Panyavaro bilang, kita kalau dalam latihan Buddha Dharma seperti ini, kita perlu sering-sering belajar berdana, memberi, praktek generosity, belajar untuk memberikan sedikit atau seluruhnya hal-hal yang kita suka. Karena kalau kita belajar melepas hal yang kita suka, kita juga bisa belajar melepas hal yang kita tidak suka. Kalau kita punya masalah. Gitu. Kalau kita pengen terus, dikekep terus, nanti kalau punya masalah juga dikekep juga. Karena otot batinnya sama, mencengkeram. Mencengkeram yang disukai dan mencengkeram yang tidak disukai. Dok, apakah orang yang sudah praktek meditasi dan sebagainya, dia tidak akan sakit secara fisik? Pasti sakit. Pasti sakit. Buddha aja sakit dan mati. Again, ternyata hukum alam ini selalu, saat kita lahir, kita kan dikondisikan oleh hukum karma. Hukum alam inilah, sebab akibat. Dan sudah hukumnya Sabe Sankara Anicca, bahwa hal yang berbentuk, yang terbentuk, kumpulan, pasti akan tercerai-berai dan menghilang. Dan tidak akan permanen. Tubuh ini kan kumpulan. Saya ini adalah kumpulan. Jadi kumpulan ini pasti akan tercerai-berai. Hanya orang yang meditasi, tercerai-berainya itu lebih lembut, lebih mungkin tidak cepat, karena tubuhnya tidak aus. Apa sih yang bikin tubuh kita cepat aus? Sibuk mengejar keinginan, ya kan? Coba, kenapa orang tidur malam? Karena ingin. Dokter nggak sedang menyindir saya kan? Oh enggak, saya juga ngomong ini ke diri saya sendiri. Saya mau mempertanyakan loh, kenapa ya saya sibuk banget ya? Waktu sudah terbatas, ternyata terlalu banyak keinginan. Makanya Buddha kan selalu menyarankan kita untuk kalau bisa lepaskan kesibukan. Karena kalau kita sibuk sekali ya, kita tuh nggak punya energi lagi untuk latihan. Capek sudah. Jadi di situasi saat ini, kayak saya nggak tahu sih, saya mewakili kebanyakan profesional kali ya, kebanyakan profesional atau orang yang
lagi kerja atau apa. Seakan-akan misalnya contoh sekarang ini Elon Musk gitu ya, Twitter itu mengagungkan kerja yang apa ya, seakan-akan perlu 24 jam kerja gitu. Nah, dan itu berarti sebenarnya agak bertolak belakang dengan apa Buddha Dhamma atau kesehatan itu Ya, sendiri. kita perlu tanya ke Elon Musk, tujuannya apa? Oke, kerja 24 jam. Tujuannya apa? Duit. Sukses, berhasil, dapat duit. Emang itu nggak hilang nantinya? Banyak orang yang mengejar kebahagiaan, akhirnya nggak dapat kebahagiaan. Karena mereka sibuk mengejar. Mana ada orang yang menikmati hidup saat mengejar? Saya mempertanyakan jujur aja. Nah, kembali ke Buddhisme. Maka kita boleh sibuk, Kak. Sibuk boleh. Tapi perlu disadari penuh kenapa kita sibuk. Dan motivasinya bukan lagi untuk menutupi ego yang nggak mau berubah ini. Tapi dalam filosofi Buddhis disebut sebagai enlightened activities. Atau aktivitas pencerahan yang secara natural akan muncul dari Buddha dan Bodhisattva karena aspirasinya untuk membawa manfaat untuk para makhluk lain. Dan kita tidak bisa bilang dari tampakan luar mana orang sibuk yang karena kilesya, karena kotoran batin, mana orang yang sibuk karena aspirasi memberi manfaat buat banyak orang. Karena di luar tampak sama-sama sibuk. Tapi yang satu based on ignorance, yang satu based on wisdom and compassion. Ya. Nah, jadi ini kita perlu lihat lagi. Makanya pada saat seseorang kenalan saya, businessman, bertanya kepada guru saya, Mingyur Rinpoche, guru, nasihat apa yang kamu punya untuk saya? Karena saya lagi mau bikin bisnis. Mingyur Rinpoche bilang, bikinlah bisnis yang mau menjawab kebutuhan banyak orang. Di satu sisi, pertama, bisnis yang menjawab kebutuhan banyak orang adalah bisnis yang dicari. Karena ada needs yang terpenuhi. Yang kedua, dia menyelesaikan problemnya orang. Makanya social entrepreneurship sekarang relevan. So kalau kita adalah seorang dokter, pengusaha, apapun yang kita lakukan, peran kita. Pertama, kita perlu lakukan, ini adalah peran. Kita harus tahu, ini adalah peran. Ini bukan yang sebenarnya. Yang kedua, lakukan dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, lakukan dengan penuh sila. Jangan sampai melanggar sila kita. Dan tujuannya adalah untuk memberi manfaat buat banyak orang. Itu semua sudah sejalan dengan praktek Dharma. Gitu. Seperti itu sih. Thank you dok. Jadi artinya itu hal yang perlu disadari dan tadi pas dokter awal tentang kembali ke tema kita yaitu adalah healing ya. Healing in Buddhist perspective. Walaupun tadi dokter sudah mengatakan bahwa kita perlu sangat aware, sibuk boleh, tapi juga perlu menyadari peran, yaitu hanya peran, bukan yang sebenarnya, bahwa kita juga perlu tetap menjalani sila dan motivasinya apa. Dan kalau tadi beberapa kali dokter juga katakan adalah jangan kemudian menggenggam terhadap kondisi tersebut karena itu dapat menjadi sumber penderitaan dan kemudian penderitaan itu dapat malah menyebabkan sakit secara fisik juga karena ya, kalau dari konteks Buddhisme tadi yang dokter katakan berarti fisik ada berhubungan dengan batinnya kita. Kalau batinnya kita nggak sehat larinya justru ke fisik sebagai cerminan dari batin yang sedang tidak sehat seperti itu ya dokter. Demikian juga sebaliknya bagi batin yang tidak terlatih batin ini sangat mengikuti apa yang terjadi di fisik. Jadi batin dan fisik seperti gelas dan air. Gelas adalah fisik. Batin adalah air. Bentuk gelas menentukan bentuk air. Orang yang fisiknya tidak baik, maka batinnya kemungkinan juga tidak baik. Bagi batin yang tidak terlatih. Dan di saat yang sama, kalau air dalam ini dingin, es, maka gelasnya ikut es. Kalau airnya panas, gelasnya ikut panas. Kondisi batin menentukan kondisi fisik. Jadi, gelas dan air interdependent, tidak terpisahkan. Problemnya adalah batin kita ini bisa dilatih. Dalam kondisi tertentu dia bisa melampaui tubuh. Ya, makanya dalam ajaran Buddha, maka
sebelum kita menjinakkan batin, maka kita perlu menjinakkan tubuh dulu. Oh, oke. Maka kita perlu berlatih berbagai olahraga, kemudian meditasinya juga meditasi yang melibatkan tubuh kan, mindfulness of the body, ya menyadari tubuh. Karena bagaimanapun juga kesadaran kita sangat melekat dengan tubuh ini selama kita hidup di dunia. Ya kita kan belum sampai pencerahan yang melampaui tubuh ya. So again, saya bilang ke pasien-pasien saya begini, kita bisa pindah kota, kita bisa pindah negara, tapi kita nggak bisa pindah tubuh. Ya kalau tubuh kita nggak nyaman, kita mau kemana pun juga nggak nyaman. Ya kan? Tapi kalau kita di tempat yang nggak nyaman, kalau tubuh kita nyaman, kita juga terasa nyaman. So mungkin yang perlu dibenerin dulu adalah tubuhnya. And slowly train your mind. Gitu. Artinya apa tadi juga bahwa bukan hanya sekedar latihan meditasi saja dong dok. Artinya meditasi penting. Di satu sisi kalau kita bahkan kalau saya dengar tadi dokter Buddha juga mengatakan bahwa kita juga perlu melatih tubuh kita. Betul. Karena juga akan mempengaruhi kualitas batin kita. Betul. Seperti itu. Makanya dalam praktek Buddhis kita tidak langsung ngomong cuma meditasi. Kita sangat ngomong soal mindful eating, makan dengan berkesadaran. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya membahayakan kesadaran kita dan tubuh kita. Kita ngomongin soal mindful mindful job, bekerja dengan cara yang sehat agar tidak membahayakan tubuh, membahayakan kehidupan kita. Kita juga ngomongin soal konsumsi, mindful, mohon maaf ya, hubungan seksual yang sehat, ya kan? Itu semua pasti kaitannya sama tubuh, kaitannya sama tubuh kita yang sedang beroperasi di dunia saat ini, ya kan? Jadi kita nggak bisa langsung ngomongin batin kadang-kadang. Nggak semua orang bisa langsung latihan meditasi. Kita harus menerima kondisi itu bahwa saya bisa menerima bahwa tidak semua pasien saya bisa langsung latihan meditasi. Tapi makanya di situ ada sila kan, jaga makan, makan dengan sadar, hidup dengan sadar, tidak menyakiti orang. Tujuannya supaya kita nih tubuhnya nyaman, kondusif lah, bukan nyaman ya, kondusif untuk berpraktik nantinya gitu. Ya dari barusan yang dokter katakan membuat saya jadi punya sebuah insight terkait dengan menjalankan sila itu sendiri gitu dok, bahwa bukan sekedar menjalankan sila supaya nggak sial nanti, tapi menjalankan sila ternyata dapat menyehatkan tubuh. Betul. Yang dimana juga akan membuat kualitas batin menjadi lebih baik. Lebih baik dan lebih gampang dilatih. Pada saat kita ngomongin sila, dalam perspektif Buddhis, sila ini bukan kayak ajaran agama lain yang 10 perintah Tuhan yang kalau kita nggak ikuti, kita ada orang yang menilai kamu masuk neraka. Nggak gitu. Buddha itu nggak gitu. We are non-theistic. Artinya kalau kita menjalankan sila bukan untuk menyenangkan yang di atas. Kita menjalankan sila karena itu yang relevan untuk saya, kondusif untuk bahagia dan sehat dalam dunia ini dan berlatih. Jadi itu sebenarnya Buddhism itu paling pragmatis sih. Kita tuh sangat kenapa saya nggak boleh bohong? Ya karena kalau kamu bohong nanti kamu ribet sendiri. That's it. Nggak ada yang marahin kamu sebenarnya di luar sana. Tuhan bukan, we are not talking about someone else out there yang akan menghukum kita kalau kita bohong. No. Ya bohong itu sendiri akan bikin kita capek sendiri menutupinya gitu. Akhirnya barusan dari dokter membuat saya jadi di pikiran saya bermain adalah begitu saya bohong, saya kemudian akan lelah untuk mikirin bagaimana menutupi kebohongan itu, yang akhirnya membuat batin saya ini kemudian malah membuat saya jadi sakit. Iya, dan dalam perspektif ilmu kesehatan, kinesiologi, kalau kita bohong, tubuh kita tuh langsung melemah. Jadi ada muscle testing, kalau kita bohong, langsung lemah. Makanya ada light detector. Kalau kita bohong, tiba-tiba berbeda tubuh kita tuh, detak jantung berbeda, pupil mata berbeda, otot berbeda, gitu. Berarti artinya sebenarnya ini sangat relevan terkait dengan bagaimana kita mempelajari ajaran Buddha, itu juga dapat membantu kita untuk sehat secara fisik maupun secara mental. Kita bilang kesehatan relatif dan sembuh secara absolut. Dalam Mahayana Buddhism, maka ada satu sosok Buddha yang disebut sebagai Basaja Guru. Basaja Guru ini dia posisinya
tangan kirinya itu selalu dalam postur dhyana, memegang mangkuk kebiksuan yang biasanya berisi obat. Tapi dia melambangkan meditasi. Sedangkan tangan yang satunya lagi, kalau dalam tradisi Himalaya, dia membentuk mudra of generosity, di mana di sininya ada tanaman obat. Kalau nggak salah tanaman obatnya arura, tanaman arura yang memang khasiatnya sangat baik untuk penyembuhan. Apa sih maksudnya? Yang ini adalah penyembuhan relatif, tetap perlu obat dong, tetap perlu herbal, tetap perlu ke dokter, tetap ada relative healing. Karena Buddha juga tahu bahwa kalau kita menderita banget tubuhnya, mana mungkin bisa latihan. Tapi tidak hanya relative healing, tapi healing sebenarnya adalah saat kita berlatih meditasi. Karena saat meditasilah kita bisa menembus akar dari penyakit kita, akar dari penderitaan kita. Jadi dua ini yang di-offer oleh Buddhism. Satu, relative healing, praktik kesadaran, praktik gaya hidup sehat, praktik-praktik yang lain yang ditawarkan oleh Buddhism. Bahkan sutra-sutra Buddhis sangat mengupas banyak hal terkait dunia kedokteran tradisional di India, Ayurveda, dan juga Tibet, daerah situ ya. Jadi banyak hal-hal terkait metode-metode penyembuhan yang Buddha setujui. Termasuk pemedahan dan lain-lain. Tapi itu in one hand. Kalau kita berhenti di situ, tidak merealisasi penyembuhan yang absolut, menembus akar dari penderitaan, melihat kegelapan batin, maka kita nggak bisa benar-benar healing. Dua ini saling melengkapi. Ya, dalam Mahayana Buddhism di Tibet seperti itu. Ya dia, yang kalau di China dan di Jepang, maka medicine Buddhanya satu postur meditasi, yang keduanya abaya mudra. Jangan takut. Artinya saat kita sehat, maka kita tuh berani karena kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita ready to face life. Ya, jadi itulah melambangkan penyembuhan. Satu, mengenali hakikat sejati. Yang kedua adalah tidak takut. Gitu, tidak takut menghadapi perubahan. Kayak gitu. Dok, kita ternyata udah di penghujung diskusi ini. Wow. Dan saya dari pembicaraan ini, my sense masih begitu banyak dapat digali dari dokter gitu. Just in case teman-teman yang menonton acara hari ini dan ingin berdiskusi dengan dokter atau mau bertanya lebih lanjut, how they can reach you? Reach me through my social media, Instagram @yudhigejali. Yudi Gejali. Yeah. And I think you have a YouTube also. That YouTube sebenarnya video-video yang saya tunjukkan untuk pasien-pasien. Tapi boleh dicek juga Yudi Gejali di YouTube. So jadi buat teman-teman yang nanti mau bertanya lebih lanjut, boleh ke Instagramnya Dr. Yudi, boleh DM, atau di sana Dr. Yudi juga sering memberikan tulisan-tulisan yang menurut saya sangat menghealing, sangat healing yang memang go to the root gitu ya, bukan healing yang sekedar jalan-jalan gitu. Jadi teman-teman juga boleh ikutin, follow Instagramnya Dr. Yudi, atau ya di YouTube juga ada Dr. Yudi Gejali ya, Yudi Gejali. Bukan di Instagram nggak ada dokternya, Yudi Gejali aja ya. Jadi teman-teman boleh reach Dr. Yudi di Instagram. Ya, di sana boleh lebih lanjut karena ya waktu terbatas untuk kita berdiskusi di malam hari ini. Ya mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk mengundang Dr. Yudi lagi karena beliau super sibuk. Hari ini kami sangat beruntung. Artinya kalau super sibuk berarti banyak yang ingin. Once again, Dok, any conclusion atau ya like misalnya tadi ada minta pesan gitu ya, Dok, how we can heal di dunia yang begitu profesional ini, begitu sibuk ini. Pesan saya kalau kita masih sehat, latih meditasi. Berlatih meditasi sebelum terlambat. Karena saya melihat banyak orang saat sudah sakit, apalagi menjelang ajal, sudah tidak bisa meditasi. Jadi if you are healthy, please learn meditation properly from the qualified teacher. Ya, dengan lineage yang jelas. Dan berlatih meditasi. Bahkan ya jujur saja ya, saking saya ini busy and lazy. Saya kadang-kadang meditasi cuma begini nih. Sadar, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Jadi perhatian saya fokus ke my recitation. Dan saya sengaja menggunakan mala untuk saya lingkarkan di sini, bukan untuk bukan untuk kayak terlihat spiritual. No,
Karena begitu saya sentuh ini, oke, saya ingat meditasi. Jadi kita masing-masing punya cara unik untuk mengingatkan diri kita untuk latihan. So this is my way, but you can choose your way. But please practice meditation before it's too late. Oke, itu kata kuncinya ya, benar. Jadi jangan baru mau sibuk cari latihan saat kondisi udah lagi benar-benar tidak bisa latihan. Tidak memungkinkan kita untuk latihan gitu, baru mau latihan. Jadi mumpung masih sehat, lakukan latihan meditasi sesegera mungkin. Seperti itu. Sekali lagi thank you Dok untuk waktunya di malam hari ini untuk sharingnya kepada kita terkait dengan bagaimana kita perlu membangun awareness dan bagaimana kita perlu healing yang lebih benar gitu menurut saya. Healing yang lebih benar yang tidak hanya sekedar healing yang jalan-jalan, tapi healing yang benar ke dalam, tapi juga tidak meninggalkan yang tadi terakhir kata dokter gitu. Kita tetap butuh obat dan sebagainya, tapi kita juga tetap perlu praktek ke dalam. Jadi ada tubuh dan batin ini tetap perlu dijaga. So, thank you Dok untuk waktunya di malam hari ini, dan teman-teman terima kasih sudah menonton acara Lamar di malam hari ini, dan sekedar merimain kembali untuk teman-teman like dan subscribe sehingga teman-teman dapat terus mengikuti obrolan menarik dengan narasumber-narasumber yang juga menginspirasi yang akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan satu hal buat teman-teman, kita punya aplikasi Budayana. Jadi teman-teman boleh download di Google Play Store ataupun di Apple ya. Jadi teman-teman dapat mendownload aplikasi Budayana. Di situ ada informasi-informasi kegiatan-kegiatan terkait dengan, bahkan juga ada parita yang teman-teman dapat download dan dapat baca dari sana, dan juga ada kartu tanda umat Buddha yang dapat teman-teman pergunakan sebagai pengganti KTP. Ya. Itu aja, thank you, selamat malam, namo saya di Budaya, namo Budaya.